Yesus peliharaku, tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas. Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya berlimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya berlimpah. El Shaddai. Mari kita berdoa, saudara. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dengan nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur sekali lagi kami diberikan kesempatan untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami Bapa, kiranya kebenaran-Mu akan menuntun kami dan jadi pedoman bagi hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom saudara terkasih. Kiranya kasih dan kemurahan Tuhan senantiasa bersama saudara dan saya. Saudaraku, hari ini kita akan baca kebenaran firman Tuhan yang tertulis di Kejadian 25 ayatnya yang ke-29 sampai 34. Kejadian 25 ayat 29 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali, Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebut Edom. Tetapi kata Yakub, "Juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Sahut Esau, "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Haleluya. Demikian kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, tentu ini kisah yang kerap kali kita baca. Bahkan dari kita belajar firman Tuhan sejak di sekolah minggu sampai saat ini. Saudaraku yang terkasih, dalam saat teduh episode sebelumnya, kita telah belajar kebenaran firman Tuhan tentang apa yang dilewatkan oleh Ishak, anak Abraham, ketika Ishak memberkati anaknya. Hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan melalui apa yang dilewatkan oleh anaknya Esau
sehingga ia rela menggadaikan hak kesulungannya hanya demi roti dan masakan kacang merah. Pertama, dari sini kita belajar saudara untuk tidak sekali-kali merendahkan visi Tuhan dalam hidup kita. Ya saudara, jangan rendahkan visi Tuhan yang ditaruh dalam hidup kita. Visi Tuhan adalah perspektif atau cara pandang hidup yang Tuhan ingin kita kerjakan dalam hidup kita saudara. Tentu ini hanya didapatkan oleh anak-anak Tuhan. Bagi setiap orang yang membuka mata rohaninya dan hidup bergaul dengan Tuhan. Perhatikan saudara, bahwa Esau pandai berburu dan ia tinggal di padang. Ia ahli dalam urusan berburu. Namun sayangnya ia tidak bergaul akrab dengan Tuhan dalam hidupnya. Ia sibuk dengan hari-harinya di padang, pekerjaannya berburu, sehingga ia lantas melupakan visi Tuhan. Perhatikan saudaraku, bukankah ia cucu Abraham, bapa orang percaya yang dipilih Tuhan untuk terima berkat kehidupan? Siapakah di antara saudara dan saya yang karena kesibukan atau kegiatan kita sehingga membuat kita lupa akan Tuhan? Seolah tak ada waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, menikmati hadiratnya, memanjatkan doa dan pujian. Saudaraku, apapun profesi saudara, mata pencarian saudara, kesibukan saudara, kegiatan saudara tidak bisa dijadikan alasan untuk menomorduakan Tuhan atau mengabaikan Tuhan. Tidak bisa saudara. Kapan terakhir saudara menikmati hadirat Tuhan dengan pujian dan penyembahan? Kapan terakhir saudara menikmati saat teduh, merenungkan kebenaran firman Tuhan dan mempraktekannya dalam hidup saudara? Dalam beberapa kasus saudara, banyak dijumpai orang Kristen yang dalam permohonan dan doanya begitu dekat dengan Tuhan, merindukan hadirat Tuhan, mencari wajahnya dalam pujian, penyembahan, bahkan hingga doa puasa agar Tuhan menjawab doanya. Tetapi setelah orang tersebut diberkati Tuhan, katakanlah ia peroleh keberhasilan dalam bidang pekerjaannya, keluarganya harmonis, pendidikannya bagus, sembuh dari sakit penyakit dan kelemahan tubuh dan sebagainya, atau Tuhan menjawab doanya, lantas ia melupakan Tuhan. Justru ia mengabaikan Tuhan. Tuhan tak lagi jadi prioritas dalam hidupnya. Perhatikan saudara, hendaklah kita setia karena Tuhan kita setia. Firman Tuhan di Hosea 6 ayat 6, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih dari korban-korban bakaran. Haleluya. Saudaraku, dari sini kita tahu persis, tidak ada yang Tuhan mau selain kesetiaan kita padanya saudara. Karena itulah karakternya, setia. Dia tidak dapat menyangkal dirinya sendiri saudara. Luar biasa saudara, kasih setia Tuhan benar-benar tidak berkesudahan. Untuk itu tidak boleh dianggap enteng. Untuk itu tidak boleh dianggap remeh saudara. Ini bukan alasan untuk meremehkan kasih setia Tuhan. Karena kita tahu Tuhan setia, lantas kita justru meremehkan kasih setia Tuhan. Ini tidak boleh saudara. Justru ini adalah kesempatan buat saudara yang terlanjur menyimpang dari ajarannya untuk bertobat. Bagi yang tersesat untuk kembali pulang kepada Bapa. Ya, bertobatlah saudaraku. Kembalilah ke pangkuan Bapa selagi masih ada waktu. Berikutnya saudara, karakter Esau berpikiran pendek. Berpikiran pendek saudara. Ia rela menggadaikan hak kesulungannya demi memuaskan keinginan menyantap yang merah-merah itu. Ya saudara, tertulis di Alkitab yang merah-merah itu. Ini menunjukkan bahkan Esau pun tidak tahu apa yang dimasak saudaranya Yakub. Ia tidak tahu apa yang ia inginkan. Ia dikuasai oleh hawa nafsunya sehingga ia rela menggadaikan hak kesulungannya hanya demi roti dan masakan kacang merah. Barangkali ungkapan yang lebih kekinian saudara, gara-gara lebih hijau rumput tetangga. Lepas sesuatu yang sangat berharga. Saudaraku, janganlah kita meniru karakter yang dimaksud. Kita diberikan Tuhan hati dan akal budi untuk mengasihinya. Ya saudara, hati dan akal budi kita untuk sungguh-sungguh mengasihinya. Matius 16 ayat 24. Yesus sendiri yang bersabda kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku,
ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Ya saudara, memikul salibnya dan mengikut Yesus. Inilah bagian tugas dan tanggung jawab kita saudaraku, yaitu mengerjakan keselamatan kita yang sudah dianugerahkan Kristus Yesus secara cuma-cuma bagi kita melalui kematiannya di kayu salib. Maka dari sini kita harus bisa menyangkal diri, menyalipkan egosentrisme kita, menyalipkan keakuan kita, mengabaikan keinginan daging kita, menempatkan Kristus yang pertama dan terutama. Ya saudara, Kristuslah yang terutama di atas segalanya. Sebagaimana firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Haleluya. Saudaraku, dari sini kita belajar, jangan sekali-kali menggadaikan iman percaya kita. Iman percaya pada Yesus Kristus Juru Selamat kita, demi apapun itu. Demi apapun itu, jangan sekali-kali menyangkal Kristus. Jangan pula menggadaikan keselamatan kita hanya demi memuaskan ambisi pribadi, keinginan diri sendiri, hawa nafsu duniawi. Berapa banyak kisah orang Kristen yang kita dengar menyangkal Kristus hanya demi tawaran-tawaran dunia, saudara. Ya saudara, tawaran-tawaran dunia, apapun itu, baik harta kekayaan, jabatan terpandang, karir mentereng, maupun demi pasangan hidup. Jangan sekali-kali tinggalkan Kristus. Berjaga-jagalah saudara, berjaga-jagalah. Karena bila tiba waktu Tuhan nanti, kita akan dihakimi sesuai dengan kesaksian hidup kita di muka bumi ini. Dan tak satu pun yang di bawah kolong langit ini, yang dimiliki dunia ini, yang mampu menyelamatkan saudara dan saya di hari penghakiman selain anak Allah yang hidup, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Waspadalah saudara, bagi Esau tawaran tersebut hanya berupa roti dan masakan kacang merah. Lantas ia menjual hak kesulungannya. Hanya demi roti dan masakan kacang merah ia menggadaikan hak kesulungannya. Perhatikan saudaraku, di Kejadian 27 ayat 34 tertulis, Esau meraung-raung dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya begitu mengetahui ayahnya Ishak telah memberkati adiknya Yakub. Perhatikan saudara, ia menyesal, ia menangis, ia meraung-raung. Namun tak sedikit pun tangisan maupun raungan itu mengubah keadaan. Ya, itu semua tak bisa memutar kembali waktu. Sudah terlanjur saudara, nasi sudah jadi bubur. Maka dari itu, hendaklah kita berhati-hati saudaraku. Roti dan masakan kacang merah alias tawaran-tawaran dunia yang membuat kita meninggalkan Tuhan. Hendaklah kita waspada terhadap apapun yang dimaksud. Jangan sampai hanya karena roti dan masakan kacang merah apapun yang berupa tawaran yang diberikan kepada saudara yang membuat saudara lantas meninggalkan Kristus, membuat saudara terpisah dari kerajaan Allah. Karena bila terpisah, artinya hanya ada satu saudara, yaitu hanya ada satu tempat perhentian akhirnya, yakni tempat yang hanyalah ada ratap dan kertak gigi. Ratap dan kertak gigi, teriak dan raungan, tak ubahnya tangis Esau, tak bisa mengubah keadaan untuk selama-lamanya. Saya dorong saudara untuk tetap bertekun dalam Tuhan. Mari menyangkal diri kita seperti perintah Yesus, sehingga kita dengan mantap bisa berkata, namun aku hidup, bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Haleluya. Amin. Kita berdoa saudara. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, kami kembali bersyukur kehadirat-Mu Tuhan, karena sekali lagi kami diberikan kesempatan untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Hari ini Bapa, kami belajar untuk tetap menomorsatukan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kami. Kami tak lantas menggadaikan iman percaya kami untuk apapun tawaran dunia
yang diberikan kepada kami. Karena kami mau berteguh dalam Kristus yang memberikan kekuatan kepada kami selama kami masih diberikan napas kehidupan di dunia ini. Bapa yang baik, hari ini hamba berdoa untuk anak-anak Tuhan yang mendengarkan tayangan ini, yang menyaksikan saat teduh ini. Hamba berdoa untuk mereka yang saat ini sedang dalam pergumulan, masalah keuangan, masalah krisis ekonomi. Tuhan akan segera memenuhi keperluan mereka, kebutuhan mereka menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa mereka yang berseru-seru kepada Tuhan akan mendapatkan pertolongan dari Kristus Yesus. Bapa, hamba juga berdoa untuk mereka yang mencari pekerjaan. Hamba percaya Tuhan bahwa mereka yang membutuhkan pekerjaan akan dibukakan lowongan-lowongan pekerjaan sebagaimana visi yang Tuhan turunkan dalam hidup mereka. Hendaknya apapun pekerjaan mereka, hendaknya apapun profesi anak-anak Tuhan, mata pencarian mereka senantiasa dibuat Tuhan berhasil, sukses, dan beruntung. Jika ada kendala, kuatkan mereka Bapa sehingga mereka bisa keluar lebih dari pemenang. Untuk mereka yang merindukan jodoh akan diberikan seturut dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan, yakni penolong yang setia bagi mereka sehingga terbentuklah karakter keluarga yang mengasihi Kristus. Bagi mereka yang merindukan keturunan Bapa, jika mereka meminta dengan kerendahan hati, tentu Bapa Engkau akan jawab doa mereka, akan berikan keturunan-keturunan yang takut akan Tuhan. Hamba berdoa Bapa untuk mereka yang mengalami konflik dalam rumah tangga, kiranya Bapa Kau bentuk keluarga yang harmonis di dalam Tuhan, keluarga yang mengandalkan Tuhan senantiasa, keluarga yang harmonis, yang saling menyayangi, yang mana Tuhan firmankan, di sanalah berkat-berkat Tuhan tak berkesudahan mengalir dengan begitu derasnya. Kami berdoa untuk mereka yang alami sakit penyakit Bapa, apapun yang saat ini mereka rasakan. Hamba percaya bahwa Engkau adalah tabib di atas segala tabib. Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Dan mujizat-Mu nyata dan relevan dalam hidup kami hingga saat ini. Dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuh di dalam nama Yesus. Sembuh di dalam nama Yesus. Katakan saudara, imani saudara, sembuh di dalam nama Yesus. Utamanya mereka yang mengalami penyakit COVID-19. Mereka akan dipulihkan. Bagi mereka yang meminta pertolongan Tuhan, merendahkan hatinya, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, bertobat dan mencari wajah-Mu Bapa, pertolongan-Mu akan datang. Kami imani itu Tuhan. Kami imani ini terjadi Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus yang baik. Mari saudara kita doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin saudaraku. Saudaraku, kita sudah berdoa. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang sudah kita terima bersama-sama hari ini bisa menguatkan kita, bisa meneguhkan iman kita pada Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan kita, Yesus Kristus, selalu menyertai umatnya. Haleluya. Amin.